Indonesia. Apa kabar semua? Saya Kak Ro. Aduh, senang banget nih karena mungkin akhir bulan ya. Oh, kalau sama kalian gak ada hubungannya ya. Mungkin buat yang lain masih ada hubungannya karena akhir bulan biasanya gajian ya kan. Saya Kak Ro hari ini bisa kembali menemui Anda di acara Rumpi No Dan ini dari sejak kemarin malam sampai pagi tadi ya, berita di sosial media maupun juga di televisi itu isinya adalah mengenai postingan Instagram surat menyurat antara anak dan ibu ya. Ini adalah ketika, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Aurel ya, selamat ulang tahun. Jadi kemarin itu Aurel memposting, sambil memposting foto-foto pesta ulang tahunnya, dia juga mengungkapkan curahan hatinya. Intinya adalah karena dia sudah lelah dibully dan dituding sebagai anak durhaka karena tidak pernah memposting fotonya bersama Mimi atau Krisdayanti. Akhirnya dia menjelaskan bahwa memang sudah 5 bulan tidak bertemu dengan Mimi gitu ya. Karena kalaupun ketemu harus di luar karena gak enak sama Om ya gitu. Terus terakhir puncaknya adalah ketika ulang tahun, Mimi sudah diundang, sudah berjanji datang tapi tidak datang di pesta ulang tahunnya Aurel. Tetapi sebetulnya di Instagramnya Krisdayanti itu juga memposting fotonya Aurel ketika memakai baju merah ulang tahunnya dengan ucapan now she's 17, selamat ya nak, seperti itu. Mungkin bentuk perhatiannya berbeda. Nah, surat itu kemudian berbalas pantun. Krisdayanti membalasnya, dan pada saat itu lokasi menunjukkan dia ada di sebuah stasiun televisi yang sedang berulang tahun. Jadi KD itu mau nyanyi begitu ya, mau nyanyi, dia baca postingan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah dia menyanyi juga tampilannya tetap prima, orang nggak ada yang tahu bahwa kegalauan hatinya begitu ya. Ya intinya adalah Krisdayanti bisa memahami seperti apa perasaan Aurel, tapi juga menyesali karena banyak orang yang kemudian memprovokasi seolah-olah Aurel ini dituding sebagai anak durhaka sehingga dia pun harus terpaksa mengeluarkan segala emosinya di sosial media. Kemudian KD menjelaskan bahwa kenapa Om itu membatasi begitu atau mencoba menjaga perasaannya KD dengan saran supaya tidak terlalu sering bertemu. Kalau tidak salah saya menginterpretasi adalah karena ya ada beberapa hal yang pertemuan janji pertemuan yang tidak jadi, dan puncaknya adalah ketika ada kata tanda kutip BAN. Nah, postingan itu yang diposting oleh putranya yaitu Azril. Nah, seperti apa postingannya? Ya, 16 itu postingan 16 minggu yang lalu bersamaan dengan kejadian di mana Om marah-marah di Instagramnya KD ketika ada seorang haters yang menuding KD itu gini. Kamu sudah sudah tidak kaya lagi ya, makanya harus kerja keras, berkaitan dengan sesudah konsernya Krisdayanti. Om Raul marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, kemudian itu mendapatkan reaksi dari banyak orang di sosial media. Pas kebetulan itu di minggu yang sama Azril memposting, kata-katanya adalah kurang lebih ada ya postingannya, laki-laki itu hobinya otomotif, sepak bola, olahraga gitu ya, bukan yang gila eksis di sosial media, apalagi yang suka nyindir di sosial media. Kamu lelaki apa banci? Nah, ini sebetulnya tidak ditujukan ke siapa-siapa begitu ya. Ini tidak ditujukan ke siapa-siapa, tapi barangkali ini ya ada kompor-kompor di sekeliling gitu. Kita nggak tahu, barangkali. Apa kata Krisdayanti yang semalam diwawancara sesudah penampilannya di ulang tahun sebuah stasiun televisi? Kita lihat bersama yang berikut ini. Ingin meluruskan karena memang kondisinya memang bukan saya dilarang, tapi ini adalah dilarang untuk datang ke ulang tahun Aurel yang ke-17 tahun semata-mata karena memang bentuk ketegasan dari suami saya yang merasa sakit hati dengan tingkah anak-anak yang memposting kata-kata tidak sopan, mohon maaf, kata-kata di Instagram gitu. Dan saya pasti tahu suami saya pasti sangat kecewa dengan ini gitu. Ibu mana sih yang nggak merasa rindu, saya pengen ketemu sama anak-anak saya, tapi di lain pihak saya juga harus menghormati suami saya. Setiap rumah tangga saya yakin pasti ibu-ibu dimanapun yang punya suami pasti punya peraturan sendiri-sendiri kan gitu loh, dan kita harus patuhi. Saya nggak mau jadi istri yang pembangkang, itu yang selalu saya mau jaga dalam rumah tangga saya. Dan kemudian postingan Krisdayanti
itu pun berbalas pantun lagi karena Azril kemudian memposting satu tulisan juga di Instagramnya yang isinya dia juga bercerita bahwa sesudah memposting istilah curahan hati itu, Aurel kemudian katanya dimarahi sama Pipi. Kenapa posting-posting itu di Instagram? Dan kemudian Azril pun curhat mengenai perasaan hatinya. Terus terang ya, saya tidak akan komen banyak, tetapi sebagai seorang ibu, saya juga seorang anak gitu, saya membaca tulisan Aurel, saya membaca tulisan Krisdayanti, saya membaca tulisan Azril, hati saya sedih luar biasa, saya ikut patah hati gitu ya. Karena yang namanya hubungan ibu dan anak itu spesial sekali, itu ditentukan oleh Allah, betul ya? Anak-anak tidak bisa menentukan siapa ibunya, tetapi ibu yang mengandung itu pasti yang normal, keadaannya itu penuh cinta dan bahkan mempertaruhkan nyawa. Jadi mudah-mudahan ya bisa berjalan kembali, karena sedih sekali loh, ini sebetulnya bukan terpisah jarak dan waktu, tetapi yang memisahkan mereka itu adalah barangkali prasangka ya. Semoga semua bisa diluruskan, bisa ngobrol, ketemu, saling mencurahkan perasaan aja, nggak apa-apa ya, walaupun di sosial media at least mereka akhirnya saling tahu apa yang ada di hati masing-masing, tapi kalau ketemu langsung saya rasa lebih baik. Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat ulang tahun lagi buat Aurel, tambah cantik, giginya putih sekali sekarang. Oke, ada berita hangat lagi yang ada di berita di selebriti. Iya. Tentang apa? Charlie Van Houten, 7 tahun menikah, Charlie Van Houten digugat cerai oleh istrinya yang bernama Regina. Kita akan lihat, kita pernah mengundang Charlie dan Regina waktu itu di acara Rumpi No Secret. Seperti apa kebersamaan mereka, kita lihat bersama yang berikut ini. Cemburu pastilah, aku juga cemburuan sama dia. Oh, gitu? Kemarin aja kan aku ke Brunei. Terus. Itu kesuai pertanda, pasti lagi Thai boxing kan? Iya, Thai Kalau boxing. kamu macam-macam, aku sudah latihan nih, gitu kan maksudnya ya? Enggak, katanya Maksudnya gitu ya? bukan itu maksud dia. Maksudnya apa? Biar semuanya kencang kan. Masih suka bohong nggak? Masih suka bohong nggak? Ada kata masih, fitnah atau fakta kamu masih suka bohong? Fitnah atau fakta masih suka bohong? Bahwa kamu Fitnah. masih suka bohong? Fitnah. Fitnah. Kalau bohong tuh bukan suka. Apa dong? Kepepet. Nah, mereka itu datang sebagai tamu Rumpi di bulan April ya. Sekarang beritanya bercerai alias 5 bulan dari kedatangannya di acara Rumpi. Itu Kade sama Aurel juga udah susah ketemu udah 5 bulan ya. Jadi semua kejadian itu terjadi di bulan April itu. Oke, baik. Nah, sekarang ada artikelnya, coba kita lihat ini artikel lain ya. Penyanyi cantik ini mengaku pernah diajak menikah oleh Charlie Van Houten. Jadi ternyata Charlie itu pernah mengajak seorang perempuan untuk menikah dijadikan istri kedua. Oke. Ya, tapi kemudian dari pihak keluarga istrinya itu ada syaratnya. Nah, kita akan tanya-tanya sebetulnya benar nggak sih seperti itu? Bintang tamu kita ini berhubungan langsung dengan artikel tadi. Siapakah bintang cilik? Bintang cilik ya, mantan bintang cilik, berarti sekarang udah gede. Kita panggilkan, inilah Rere Regina. Hai. Halo, terima kasih sudah hadir, silakan duduk. Ini Rere Regina. Kamu penyanyi dari kecil? Enggak, Oh, enggak. Dulunya emang model-model iklan. Oh, model-model iklan begitu. Sebelum kita ngobrol sama Rere Regina kita, oh nggak ada VT-nya. Oh, langsung duduk di kursi fitnah fakta. Langsung kita suruh duduk loh. Kita orangnya straight to the point banget ya kan. Tamu belum dikasih minum, belum dikasih apa, suruh duduk dulu. Silakan, mana kursinya? Rere, kamu udah pernah nonton acara Rumpi kan? Kamu tahu kan kursi ini ya? Iya. Oke, tahu. Oke, baik. Nih Rere Regina juga sekarang lagi banyak diomong. Silakan masuk aja. Cie. Terima kasih. Silakan duduk, Rere. Kamu panggilannya apa, Rere atau Regina? Rere. Rere. Iya. Oke, Rere ini dulu kamu itu ada satu manajemen juga dengan Charlie ya? Iya. Satu manajemen. Masih sekarang masih satu manajemen sama Charlie? Udah nggak? Kapan terakhir kamu? Berapa tahun udah nggak sama Charlie? Setahun sudah tidak berada di bawah manajemen itu ya? Oke, baiklah. Oke, Rere Regina,
saya akan bertanya. Pertanyaan saya ini akan lugas, gamblang, dan tanpa basa-basi ya. Karena ini acara Rumpi No Secret, bukan basa-basi. Dan ini adalah berdasarkan hasil investigasi yang mendalam. Saya akan bertanya, mulut saya akan saya setel monyong-monyong, dan mata saya akan melotot-melotot. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur dan lugas apa adanya. Keluarkan seluruh yang ada di dalam perasaan dan hati kamu. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Rere Regina? Bahwa kamu sesungguhnya sudah menikah siri dengan Charlie Van Houten. Hah? Fitnah. Fitnah. Belum nikah? Nikah siri belum? Belum. Resmi apa lagi ya? Resmi apa lagi? Oke. Oke, jawab. Oh, ada Fiti jawaban dari Charlie. Kita lihat kalau Charlie jawabnya apa? Kompak nggak mereka? Yang berikut ini. Fitnah atau fakta, Charlie? Bahwa kamu pernah ketahuan selingkuh oleh sang istri dengan seorang perempuan berinisial RR. Enggak, fitnah itu. Ah, fitnah? Maksudnya nggak ketahuan? Hah? Gosip. Gosip, jadi kamu nggak ada apa-apa sama RR itu? Fitnah atau fakta, Rere Regina? Kamu ya RR, Rere Regina kan ya? RR ya? Ya kayaknya sih. Tapi kamu nggak pernah pacaran sama Charlie? Pernah nggak? Pacaran? Enggak. Pacaran? Tergantung definisi pacaran itu apa Iya, gitu. iya. Oh iya, oke baiklah. Fitnah atau fakta? Charlie nggak berani menemui kamu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Fitnah atau fakta? Nggak berani. Nggak berani ketemu. Fitnah. Fitnah. Jadi dia berani ketemu. Udah ketemu sama keluarga. Oh, udah pernah ketemu. Apa yang dia utarakan? Ya pertama sih dia emang serius kan, pengen ngajak merit juga gitu. Oh, memang pengen ngajak merit Iya. kamu. Tapi kamu nggak pernah pacaran. Iya, apa ya? Dibilang pacaran ya nggak pacaran gitu loh. Jadi kita ya jalanin aja semuanya. Oke, maksudnya dibilang pacaran tapi nggak pacaran tuh ada rasa sayang di antara Ada, kalian. iya. Oh, kamu sayang sama Charlie, Charlie juga sayang Iya. sama kamu. Tapi Charlie serius, Serius. ingin mengajak kamu Merit, menikah. iya. Bulan apa itu dia mengajukannya? Tahun 2014 sih. Oh, tahun lalu. Iya. Akhir tahun. Enggak. Hampir mau akhir tahun September. Oh, hampir mau gitu. akhir tahun. Terus apa yang terjadi kemudian? Karena nggak ada persetujuan dari istri pertama ya nggak mau. Oh, kamu ada syaratnya dari kamu seperti Ada, itu? iya. Oke, gitu ya. Terus sekarang setelah nggak jadi, terus gimana hubungan kamu sama Charlie? Udah, lost contact. Oh, lose contact. Lost contact. Jadi kamu sebetulnya tidak ada apa-apa lagi sama Iya. Charlie. Oke, baiklah. Lanjut. Fitnah atau fakta? Kamu, Rere Regina, kamu sebetulnya mengikuti jejak Ayu Ting Ting di dunia dangdut. Mukanya gini, kenapa Ayu Ting Ting sih? Gitu, kita akan dengar jawabannya selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Kenapa tidak menjadi Ayu Ting Ting? Benar kamu mengikuti jejak Ayu Ting Ting? Fitnah. Kamu pengen menjadi Ayu Ting Ting kedua? Enggak pernah ya? Enggak. Tapi mukanya dia lebih kayak Gisel ya daripada Ayu Ting Ting ya? Iya. Fitnah atau fakta, Rere Regina, bahwa pada awal kamu menjadi penyanyi, kamu masih berhutang sewa studio dan backing vokal? Hah? Fitnah. Yakin udah lunas semua ya? Itu kan urusannya Kak Charlie bukan aku. Oh, Kak Charlie yang masih ngutang, salah. Oh, jadi awal kamu itu di dunia hiburan itu sudah sama Charlie? Enggak, jadi emang masuk dunia entertain hiburan itu udah lama. Sebelum kenal Charlie itu memang aku sudah mengikuti salah satu girl band gitu kan. Terus gitu. juga aku kan ada iklan-iklan juga, sinetron, FTV. Baru ketemu sama Kak Charlie. Terus masuk ke dalam manajemennya. Iya. Fitnah atau fakta? Rere Regina. Hah? Gak usah. Bener. Ala udah tanya aja tanggung. Kamu keluar dari Pangeran Cinta Manajemen itu karena diterpa gosip sebagai orang ketiga dari rumah tangganya Charlie dan Regina. Fitnah.
fakta. Mari kita ngobrol-ngobrol setelah berikut ini. Tepuk tangan dulu dong buat Rere Regina. Silakan loh Pak. Tunggu. Oke, kita langsung dengar ceritanya aja dari Rere. Dan tadi kan dibilang katanya bahwa Rere Regina tuh ada perasaan sayang juga sama Charlie. Kok gimana ceritanya kok bisa begitu? Apa karena Charlie perhatian banget sama kamu? Perhatian banget. Terus juga kan pernah nemenin aku syuting juga beberapa kali syuting. Terus juga suka ngasih surprise. Oke, apa misalnya surprise-nya? Kayak waktu Valentine ngasih bunga. Terus ulang tahun aku dia ngasih bunga. Ada juga lagu. Oh, kamu dibikinin lagu? Ya. Oh, oke. Terus dia apa? Suka kirim-kirim voice note gitu nyanyi? Iya, Suka kirim voice note. Bunyinya apa voice note-nya? Waktu itu ada lagunya di rumah sih. Oh, jadi dia sambil nyanyi dikirim Nyanyi. lewat voice note ke Terus kamu? juga di rekaman juga. Oh, rekaman Dia juga. kasih CD itu isinya lagu-lagu buat aku gitu. Oh, pas Valentine itu. Pas ulang tahun aku. Pas ulang tahun. Terus apa lagi? Katanya suka suap-suapan juga. Iya. Iya sih kalau misalkan dia lagi makan gitu, makanannya mungkin aku belum pernah makan, terus enak kayak dia suka suapin nih cobain gitu. Oh, jadi dia kasih perhatian Iya, ke kasih kamu. perhatian. Kamu awalnya melihat itu apa? Udah tahu bahwa dia suka atau gimana? Awalnya sih aku nganggapnya sebagai kakak ya, sebagai kakak. Namanya juga wanita ya, wanita kan lemah kalau apalagi kalau ada yang perhatiin seperti itu kan pasti lulu gitu loh. Apalagi aku jarak umurnya jauh banget sama dia kan. Tapi kamu tahu kan dia sudah menikah? Ya tahu. Udah tahu. Jadi gimana perasaan kamu? Dia sudah menikah tapi dia naksir kamu, begitu ada perhatian ke kamu. Pada saat itu bagaimana? Iya saat itu sempat bingung juga ya, tapi kan Kak Charlie sendiri kan mau emang serius sama aku gitu kan. Jadi dari aku dan pihak keluarga juga harus ada persetujuan dari istri pertama. Oh, jadi waktu itu Charlie datang ke rumah. Datang? Sama siapa dia datang? Dia sendiri. Oh, dia sendiri. Tapi pernah sih datang sama Tegina juga pernah. Oh, jadi Charlie dan Regina itu pernah datang Iya, ke rumah? pertama Ngapain? waktu itu aku memang nggak ada kan karena ada temen dari luar kota nemenin dari pagi. Jadi ketemu sama mama. Oh, nanti kita tanya sama mamanya ya. Ngapain Charlie dan Regina ketemu begitu, boleh? Nggak tahu mau nggak? Tapi mama bilang apa? Kalau mama sih ya udah maksudnya baik-baik aja hubungan Tegina sama Kak Charlie. Tapi Kak Charlie-nya ya izin sama Tegina di depan mama. Kalau misalkan dia memang ingin menikahi saya dan sayang sama saya. Oh gitu. Jadi kamu melihat bahwa Charlie ini serius sama kamu? Serius. Bahwa dia cintanya kepadamu waktu itu tulus? Iya, aku ngerasa itu tulus banget sih. Oke. Sehingga itu yang menyebabkan kamu menato inisial RC di tangan kamu? Enggak, siapa bilang? Enggak. Ini RC ini apa ini? RC. Kamu kan Rere Regina. C ini apa nih? Ini. Iya, bukan. Ini apa nih? Ada hatinya loh, hati RC. Aduh, apa itu? Kalau aku sih Reginatik ya. Oh, Reginati. Reginati kan pakai K. Pakai C dong, kan fanatik gitu, Oh, fanatik. Reginatik atau Regina Charlie? Ya maunya aja deh gimana? Maunya aja gimana? Kan banyak, Rere cantik juga bisa ya. Nah, ini kapan dibuatnya kapan ini? Ini dibuatnya udah lama sih. Udah lama. Udah 3 tahun. Udah 3. Oke, jadi Charlie itu tulus seperti kamu. Nah, teman-teman kamu bilang apa tentang pendekatan Charlie ke kamu? Kalau teman-teman sih bilangnya kalau emang nggak ada persetujuan dari istri pertama mending nggak usah. Tapi mereka melihat nggak keseriusan Charlie? Oh, Atau melihat. cuma main doang? Kan dia udah menikah masalahnya. Ya ngelihat banget sih. Kamu yakin dia serius itu hanya ke kamu seorang? Ya kalau nggak mungkin lah dia berani izin sama istrinya. Oh, dia sudah minta izin sama Iya, istrinya? udah. Apa yang terjadi setelah dia minta izin sama istrinya? Ya istrinya kan itu sih ngomel-ngomel. Oh, istrinya ngomel-ngomel. Baiklah. Ngomel-ngomel. Kamu pernah diteror katanya? Kalau diteror mah sering ya banyak. Apalagi kalau mereka berantem aku yang kena. Itu Mereka berantem. Regina ya, SMS Iya. kamu? Oke. Kemarin terakhir juga sebelum ada berita perceraian juga SMS sih. Apa bunyinya tentang apa? Katanya Charlie udah dilepehin, dimuntahin, katanya gitu. Oh gitu. Jadi setiap kali Charlie dan Regina berantem pasti ada SMS Iya, tentang pasti. kamu. Oh, kamu- Abis yang acara rumpi dia telepon aku. Oh gitu? Iya. Ngomong apa? Enggak sih waktu itu aku lagi meeting jadi aku matiin aja karena aku nggak mau ribut kan. Oh, Abis oke. acara ini langsung telepon aku. Telepon kamu, baik. Nah, kita sekarang saatnya mau rumpifikasi. Kita mau tanya kebenaran dari artikel-artikel yang ada di berbagai media. Ini yang pertama ya. Diisukan nikah siri dengan Rere Regina,
Regina gugat cerai Charlie Van Houten bahwa ya Ya. salah satu penyebab mereka cerai itu adalah karena dia sempat meminta menikah siri dengan kamu. Enggak sih. Karena kalau aku sih udah terbiasa ya dengan berita Charlie sama Tegina sama Kak Charlie itu bakal cerai gitu kan. Terus Tegina juga sering SMS kayak yang gue udah lepehin Charlie segala, udah biasa buat aku. Cuman kalau yang sekarang aku rasa enggak, karena udah setahun aku udah lost contact sama Kak Charlie, udah nggak pernah ketemu lagi. Oke. Kalau menurut kamu wajar nggak sih Regina itu cemburu sama kamu? Wajar sih ya Kak, Kenapa? wajar banget. Dia kan apalagi dia udah bertahun-tahun kan ya menikah sama Kak Charlie. Cuman cara dia mungkin salah sih, kayak menghina bawa-bawa ras, bawa-bawa agama. Apalagi dengan bilang tentang mama ya. Mama tuh sampai dibilang kayak germo. Terus saya sebagai pelacur, padahal di situ bukan saya yang ngejar-ngejar ataupun yang ngegodain Kak Charlie gitu. Yang paling sedih sih ya keluarga ke bawah, apalagi mama gitu. Maksudnya mama kan nggak mungkin lah seorang ibu menjual anaknya. Kalau misalkan dia mau menjual, nggak mungkin dia ngejual aku juga sama Kak Charlie gitu. Pasti kan menjual sama yang lebih lagi. Tapi kan ini kan tidak ada niatan dari keluargaku, apalagi keluarga di bawah-bawah gitu. Jadi kamu pun sebetulnya juga sempat tersinggung dengan apa kata-kata yang terlontar dari kemarahan itu. Ya, kalau untuk mengejat saya silakan gitu kan. Mungkin emang ya ini mungkin emang kesalahan gitu kan, karena ini kan udah punya istri gitu kan. Tapi ya jangan pernah bilang mama saya sebagai seperti itu gitu. Kapan dia katakan itu? Sering banget itu di media sosial, di SMS tuh sering banget gitu. Oke. Ini ada Rere Regina, aku lebih cantik. Istrinya Charlie kan operasi. Ini pernah betul kamu mengeluarkan statement seperti ini? Iya. Kenapa? Karena dia kan selalu bilang dia juga mengakui sih kalau saya cantik. Dia pernah bilang gitu, lu cantik tapi hati iblis, dia pernah bilang seperti itu. Ya aku ungkapin lagi, nggak apa-apa cantik gue alami daripada dibuat, aku bilang seperti itu. Oke, jadi itu ini adalah ungkapan karena ada apa ya istilahnya kemarahan gitu dari kamu. Dibilang marah pastilah Kak Ros ya. Kak Ros kalau posisi seperti aku, apalagi orang tua yang dibawa-bawa seperti kayak dibilang germo, dibilang banyak hal lah tentang orang tua aku juga dibawa-bawa gitu kan, sedih gitu ya, sakit banget. Oke, baiklah. Oke, lanjut, ada lagi? Oh, ada Viti. Nah, kita akan melihat tayangan ini ada statement dari Regina mengenai Rere Regina. Kita lihat yang berikut. Cerita gimana itu yang kamu cemburu waktu itu gara-gara ada perempuan yang tiba-tiba ada diaduin sama si RR itu? Aduh, nggak mau bahas Kak Feni. Kamu taunya gimana? Ada yang ngadu ke kamu ya? Ada yang ngadu ke kamu? Aku nggak pernah cemburu atau aku nggak pernah marah. Yang grufis atau fans itu aku Nggak pernah marah? Yang kamu marah yang kayak apa? Yang aneh-aneh. Misalnya aneh tuh kayak gimana? Ya kayak ya. Ya. Bos. Kayak yang ngintilin kemana-mana gitu. Kenapa? Ya nggak jelas gitu deh pokoknya. Yang nggak jelas. Yang numpang tenar gitu. Ya betul itu. Betul. Numpang tenar. Ya. Kalau yang numpang tenar tuh kayak gimana sih? Biasanya dia apa? Lebih agresif. Iya. Gitu. Apalagi yang numpang mandi, Bang. Numpang makan juga itu. Iya tuh ya numpang isi perut. Emang apa yang kayak gitu tuh lebih ekstrim kelakuannya daripada grupis-grupis? Pasti ya. Oh pasti. Pernah apa langsung konfrontasi ke kamu? Ke aku. Ke aku? Heeh. Ke aku. Iya ke kamu misalnya langsung nunjukin ke kamu nih loh. Wah iya lebih parah. Oh gitu. Jadi dia manas-manisin kamu juga. Bang. Itu yang membuat kamu marah. Iya, ya namanya juga kan seperti itu ya. Ada jadi seperti itu gitu ya. Itu seperti itu gitu. Apakah dia? Oh my god, jangan dilihatin fotonya. Nah Charlie, kan kamu tahu apa yang dia nggak suka gitu ya. Hilangin dulu dong, Hilangin dulu. Hilang. Jadi memang kamu menonton tayangan itu? Nggak nonton live sih, cuman teman-teman tuh pada itu ada di Rumpi segala macam. Apa kamu ada yang ingin kamu sampaikan atau komentar kamu setelah melihat itu? Ya ada. Ada yang mau diluruskan? Ada. Oke, apa? Saya bukan fansnya Charlie Kamu bukan fansnya Charlie? kan, karena
jujur dari dulu tuh nggak pernah tahu lagunya Charlie kayak apa. Tahu itu waktu saya pernah jadi model salah satu acara TV tetangga. Itu baru tahu karena dia jadi model kan. Itu satu, kamu bukan fansnya. Bukan. Kemudian apa lagi? Terus Mendompleng popularitas? enggak sama sekali, Kak. Harus ngapain saya dompleng cuman gosip-gosip seperti ini, enggak lah. Terus numpang isi perut. Ya lah, emang saya pernah ketok-ketok rumahnya. Enggak pernah, rumahnya aja saya nggak tahu. Tapi kamu pernah menunjukkan secara demonstratif bahwa kamu dekat dengan Charlie? Enggak, dia kan tahu juga karena bukan dari orang lain ngomong atau apa ya. Memang Kak Charlie sendiri yang ngomong sama Tegina kalau misalkan dia memang sayang sama aku gitu. Oh gitu. Oke, kalau menurut kamu sebagai perempuan nih ya, Rere Regina, kalau ada kamu punya suami terus berbicara bahwa suamimu suka sama cewek lain, Kalau prinsip aku ya, aku diajarkan sama mama juga sebagai wanita, kalau kita punya suami atau punya pacar yang sudah pindah ke lain hati, apalagi udah sayang sama cewek, apalagi mengajak menikah gitu, lebih baik saya yang mundur. oh gitu. Karena diajarkan sama keluarga sebagai wanita jangan pernah lemah. Gitu, apalagi mama juga kan single parents kan, jadi mama banyak pengalaman dan selalu ngajarin kamu walaupun punya pacar atau punya suami suatu saat dia selingkuh, ya udah kamu lepas. Relakan. Nah, setelah pengalaman ini kamu masih mau terima lamaran dari lelaki beristri? Kalau misalkan emang single ya kalau single nggak apa-apa. Kalau masih beristri? Yang nggak mau capek juga. Kita akan kembali lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, ini kita lihat tadi bahwa ya kemarahan seorang istri itu kemudian banyak gitu ya, hal yang disampaikan kemudian. SMS sering ya? SMS. Diancam? Sebenarnya bukan diancam sih, dia kayak ya dibilang kayaknya sih sedikit curcol. Cuman curcolnya mungkin ngamuk-ngamuknya sama aku gitu. Kamu larinya. Oke, kita lihat ini ada tayangan mengenai teror atau SMS-SMS yang diterima oleh Rere Regina. Berikut ini. Kemarin sih sempat dia nelpon, karena aku nggak mau ngangkat. Ujungnya itu dia omongannya nggak enak. Dia ngancemin kayak gini nih. Ya, cuma dia. Oh, ada ancaman juga. Dia bilang ini kalau ngerasa cewek baik-baik katanya mesti diangkat. Cuma kita nggak mau ngeladenin gitu. Ini jadi istrinya. Tidak. Ini kamu kasih nama Tegina kan? Kalau setiap SMS itu omongannya kasar, bukan baik-baik tapi kasar. Apa jadi kalau cewek baik-baik gitu ya? Angkat telepon. Angkat telepon. Oh, seperti itu. Itu habis dari Rumpi. Oh, dia dari Rumpi Langsung telepon, kamu. iya. Biasanya kalau nelpon, emang sering nelpon kamu juga sering? Telepon, kalau ya kayak gitu kalau misalkan berantem telepon aku, nanti bilangnya aku mau ngomong baik-baik, nanti kalau udah diangkat atau udah akunya baik, dia ngomongnya nggak enak. Ngomongnya nggak enak. Iya. Oke. Nah, oke. Apa sih sekarang yang mau kamu sampaikan sebetulnya ke Regina? Ya kalau misalkan emang sekarang kan lagi emang ini ya beritanya gugat cerai gitu kan, jangan bawa-bawa aku. Kalau misalkan nyelesain masalahnya bareng-bareng aja gitu, jangan pernah ngomong kasar juga, karena kan nggak pantas seorang ibu ngomong kasar. Terus ini kan permasalahannya Teteh tahu sendiri gitu loh kenyataannya seperti apa. Seperti apa kenyataannya Bahwa kalau misalkan Kak Charlie memang sayang sama aku dan emang minta izin sama Tegina untuk menikahi aku, kan Teteh udah tahu sendiri, jadi ngomong sesuai fakta aja. Oke, itu. Jadi bukan, kamu tadi mengatakan bukan kamu yang mengejar-ngejar, tetapi memang Charlie pun memang ada perasaan dan berniat menikahi kamu, begitu ya? Iya. Oke, nah ini kalau misalnya Charlie sudah resmi bercerai nih, seandainya, gimana? Aku sih nggak berharap mereka bercerai ya. Aku harap mereka baik-baik aja. Baik-baik aja. Aku juga sekarang udah nggak ada hubungan, udah nggak ada kontak. Jadi ya aku berharap mereka baik-baik aja. Oke. Nah, ini kita sebagai sama-sama perempuan gitu ya. Kalau kamu bisa memahami nggak sih kira-kira kemarahannya Regina? Memahami banget kan? Memahami banget. Memahami banget. Ya sebagai wanita ya pasti ya sakit juga. Cuman
jangan terlalu kasar lah ke dia. Kalau mau marah sama lakinya kan, karena lakinya yang minta izin gitu kan, bukan akunya yang gimana. Oke. Kalau kepada Charlie sendiri kamu mau ngomong apa? Ya bimbing istri Tegina, maksudnya bimbing Tegina biar bisa adem gitu, jangan ngomel-ngomel terus di media sosial atau dimanapun. Tegas lah menjadi seorang suami. Oke. Kalau seandainya ada laki-laki beristri lagi nih yang memberikan perhatian gitu ya, yang cintanya berbunga-bunga sekali ke kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, aku sih bakal ngomong kalau misalkan masih ada istri, meninggal gitu. Mending akunya juga menghindar. Kamu menyesal nggak sih bahwa pernah kemudian istilahnya jatuh hati kepada lelaki beristri? Dibilang nyesel, namanya hati gimana ya, kayak susah kan ya. Dibilang nyesel ya nggak nyesel juga, karena kan namanya hati, kita juga nggak bisa bohong ya gitu kan. Hati kan mengalir aja gitu, jadi ya kayak gitulah. Ya sudah terjadi gitu ya, karena memang ada perhatian, disuapin dan lain sebagainya, kirim voice note, lagu-lagu setiap hari begitu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat Riri Regina yang sudah sharing kisahnya kepada kita. Nah, ini ada satu perempuan lagi yang akan kita ajak rumpi. Dia nih seorang perempuan yang pacarnya itu ada beberapa gitu ya, terkenal. Dia punya cita-cita menikah muda, tetapi nggak tahu, katanya dia trauma punya pacar artis. Betulkah itu? Kita panggilkan tamu kita, Ayu Hastari. Hai. Halo. Apa kabar? Silakan duduk. Kak, pedes banget kayaknya kedengeran dari situ ya, Kak. Apa sih? Aduh, katanya trauma punya pacar artis. Aduh, nyemprot ya ternyata ya kalau cara ngomongnya begitu memang. Oke, sebelum kita ngobrol sama Ayu Hastari, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Silakan duduk ya. Ayu Hastari Utami atau yang lebih dikenal dengan nama Ayu Hastari, artis sekaligus presenter ini lahir pada tanggal 20 Oktober 1988 dan mengawali karir di dunia televisi sejak tahun 2008. Ia pernah menjadi presenter di beberapa program TV, mulai dari reality show, program musik, sampai infotainment. Bicara soal percintaan, terhitung sudah 4 kali Ayu berpacaran dengan sesama artis. Pertama, dikabarkan dekat dengan vokalis band The Massive yaitu Rian, namun hubungan mereka kandas. Ayu juga sempat menjalin hubungan dengan aktor Fandi Christian. Kemudian pernah juga dengan presenter Ganindra Bimo, dan yang terakhir Ayu sempat menjalin hubungan dengan aktor Guntur Triyoga, namun hubungan mereka pun dikabarkan putus. Saat ini Ayu dikabarkan tak ingin menjalin hubungan dengan sesama artis lagi. Benarkah Ayu trauma karena sudah 2 kali ditinggal menikah? Dan benarkah kini Ayu menyukai pria-pria berwajah oriental? Lalu siapakah pria yang sedang dekat dengan dirinya saat ini? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Dia trauma punya pacar artis, katanya mau punya pacar alay aja. Ini alay-alay banyak nih, boleh nih kali salah. Oke, kita akan ngobrol sama Ayu Hastari dan juga Riri Regina. Yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Berapa kecepatan kamu mengetik? Kecepatan aku mengetik 180 km. Kilometer. Nyetir bajai. Ayu Hastari di kursi ini, kamu sebagai pembawa acara gosip ya kan? Iya. Kamu akan saya interogasi. Ajar pastilah. Mana ada sih pembawa acara infotainment lain selain saya? Oke. Ayo Hastari, jawab pertanyaan saya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Harus jujur ya. Fitnah atau fakta bahwa kamu putus sama pacar kamu yang namanya Guntur Triyoga gara-gara jawaban dia pada saat dia diwawancara di sebuah acara yang ala-ala dihipnotis? Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu putus gara-gara dia ngaku dia punya selingkuhan di acara itu?
Iya gitu kan, gitu ceritanya tuh seperti itu. Karena kamu kaget ternyata dia punya selingkuhan. Kamu yakin itu beneran hipnotisnya? Jangan-jangan itu cuma gimmick semata. Setengah-setengah sih sebenarnya, setengah sadar, setengah kehipnotis Oh gitu. Jadi itu dari hati yang paling dalam sesungguhnya. Iya. Setelah dikonfrontir emang bener punya selingkuhan. Bu, Iya ya, gimana? boleh ada pilihan ganda? Gak ada. Nanya. Kalau kan makanya ini kan takutnya ternyata itu hanya curigaan semata. Ternyata dia tuh cuman gimmick doang. Kan sayang putusnya, Bu. Beneran ada emang? Iya beneran. Beneran ada ya. Nyesel masih belum bisa move on. Udah dong. Udah. Kalau masalah move on udah tinggal pilih. Alay semua ini, Bu. Iya. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu sekarang ini suka dengan cowok-cowok yang berwajah oriental seperti Rio Dewanto. Fakta. Fitnah atau fakta, Ayu Hastari, bahwa kamu pernah menolak cinta Rian The Massive pada saat Rian The Massive belum menjadi Rian The Massive. Tetapi setelah dia menjadi terkenal, gantian kamu yang mengejar-ngejar dia. Fitnah atau fakta? Fitnah dong itu. Fitnah. Yang benar gimana? Ya, Dari depan, dari dulu memang kamu yang ngejar-ngejar. Jadi fitnahnya apa? Masa cewek ngejar-ngejar cowok itu terbalik. Dia emang dulu dekatnya pas emang dia juga baru-baru. Udah memang deket. Iya. Terus kenapa gak jadian? Jadian sih. Oh jadian. Terus kenapa putus? Dia terkenal habis itu. Nggak tahu lah. Ya mungkin beda prinsip. Karena dia ada masif ya. Kamu masih ini, nggak masif. Terstruktur. Lanjut. Fitnah atau fakta? Ayu Hastari, kamu suka sebel kalau kamu disebut-sebut mirip dengan Hesti Purwadinata. Fakta. Kamu suka sebel. Mestinya kamu lebih suka dibilang mirip sama? Mirip nggak mirip-mirip aku aja. Soalnya capek ketukar mulu kan. Emang kayak apa sering orang Mbak Hesti Iya gitu ya? sering banget. Secara kan Hesti anaknya udah 2, ya kan. Kamu Udah anakmu- nikah juga. Aku kan belum nikah, belum punya anak. Terus kita jadi pas ketemu, Mbak anaknya mana kok nggak dibawa? Gitu. Masih untung begitu udah Mbak hamil lagi ya? Iya. Parah Bu. Itu lebih sakit Bu yang kayak gitu Bu. Nah itu dia. Tapi ya udah Hesti juga sering ketukar gitu kita. Jadi Oh, udah dia lama juga karena udah suka- keseringan. Sering dia dibilang Ayu Hastari, Ya. dibilang Hesti Purwadinata. Namanya mirip-mirip. Saya mirip ya. Mana tuh? Oh ini mukanya tuh. Ya emang mirip sih. Setipe ya. Iya setipe. Gimana? Gak pernah Pernah ketukar? nggak? Pacarnya pernah ketukar nggak? Pacarnya nggak pernah ketukar. Alhamdulillah. Jangan-jangan selingkuhannya si Guntur itu Hesti Purwadinata. Ibu gosip banget ya Bu. Ketukar juga sebenarnya si Guntur. Oke lanjut. Fitnah atau fakta bahwa kamu sempat menjalin hubungan dengan Tara Budiman? Fitnah? Apa tadi pilihannya fitnah, fakta satu Gak lagi apa ada, sih? cuman fitnah atau fakta. Kamu pernah kan? Pernah pacaran sama Tara Budiman? Kok pada sotet tau dari mana lu? Tahu dari mana? Ada saksinya. Coba kita munculkan di ruang. Oh di mana? Gak di ruang siluet ya? Oh ada di balik pintu. Kita akan tanya kepada orang di balik pintu. Jawablah. Jangan dibuka dulu pintunya, tutup dulu. Ketuk 2 kali kalau jawabannya fakta. Ketuk 1 kali kalau jawabannya fitnah. Apakah Ayu Hastari pernah pacaran sama Tara Budiman? Hah? Oh tidak pernah. Oh pernah. 2 kali. Dia 1 kali tapi 2 kali. Tok agak lama. Tok lagi. Itu artinya apa? Itu artinya apa sih? Aku juga nggak tahu. Apa sih? Kamu pernah pacaran sama Tara Budiman? Nggak pacaran kok. Baru pendekatan aja. Teman. Tapi kamu naksir dia. Kok tawanya kenceng banget sih? Deket doang, deket. Ya, dulu kan emang kita kan satu manajemen dulu sempat. Terus kita emang sering bareng-bareng, sering syuting bareng. Ya udah deket, akhirnya lama ya jadi teman deket aja gitu. Coba kita tanya, mau saksinya dibawa masuk ke dalam? Saksinya dibawa masuk aja ya. Kita minta ID, saksinya akan membongkar. Siapakah yang kita panggil? Inilah dia orangnya. Tara Budiman.
nggak lo? Enggak, ya Allah, kenapa lo bisa ada di sini sih? Aduh, terlalu banyak rahasia yang dia pegang. Baiklah, kalau gitu kita kasih tepuk tangan yang luar biasa, kita suruh duduk. Duduk di kursi itu ya. Silakan duduk di kursi, silakan duduk di kursi. Duduk situ. Aku di mana? Di sini Kamu aja. di sini aja. Oh, ya, pembantu kali ya. Oke. Jadi kalian ini deket dari sejak Tara. Apa-apa gimana? Ngarep banget. Bener, nggak bener kan? Nggak bener kan? Pada saat itu kita belum temenan. Jadi kalau misalkan kamu nanya, yang dari saya temenan ke sini, saya tahu semua. Oh, oke. Kapan kamu temenannya sama dia? 4-5 tahun yang lalu. Oh, bagus. Kalau itu banyak ya kan? Tadi kenapa panik mukanya dipanggil Tara, Bu? Ya kagak lah masa. Kuncennya di sini saya. Gimana dia nggak panik? Oke. Oh, jadi kalau Tara kamu nggak tahu ya? Aku Tara nggak tahu. Kalau si Guntur itu selingkuh sama siapa sih? Sama artis juga? Artis nggak itu? Bener. Iya kayaknya ya. Oh iya juga. Oh pantesan dalam banget ya. Terus lihat, sekarang dia katanya dekat sama banyak cowok. Siapa aja tuh? Banyak banget. Oh ya Allah. Ya ampun. Dia pokoknya kalau misalkan di jalan ketemu cowok yang agak sipit, bertato, sabes, Astagfirullah. Bertato. Deddy Kobusier juga gitu. Itu kalau misalkan dia dibuka busi kan tato alis. Oh iya, tato alis. Hati-hati loh kamu. Tapi bagus alisnya maksudnya. Peres. Kita akan bahas lagi berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, masih bersama Titi Saputra. Itu tulisannya langsung ungkapan hati aja. Enggak, saya mau korek-korek terus. Jadi dia gimana? Dia betul katanya dia trauma pacaran sama artis. Ungkapkan kata hati. Kayaknya iya kali ya. Kayaknya ya. Jadi sekarang yang deketin. Jadi sekarang terakhir kemarin bukan artis soalnya. Oh, apa figuran? Figuran anak alay ini. Cowok idolanya dia, idamannya dia kayak apa sih? Sipit. Sipit. Bertato. Terus apa ya? Maco, bisa berantem. Enggak. Kan. Yaudah gitu aja sih. Siapa contohnya siapa? Panggil sayangnya kodok. Enggak siapa itu? Panggilan sayang Enggak itu dia ngarang. Oh, udah punya panggilan sayang. Berarti Iya ada dong. Kan kalau pacaran harus ada panggilan Oh, sayang. pekerjaannya apa? Kerjanya. Jangan percaya sama dia. Ini kodok jual stocking depan DPR. Serius? Oke. Oh, ayo Hastari, ungkapan kata hati. Coba, ayo. Kalau kita tunjukin foto berikut ini, apa yang ada di benak kamu? Kita lihat. Foto yang pertama. Apa tuh? Apa? Kalau lihat muka dia, apa yang ada di benak kamu apa? Ih, kangen. Apa? Apa ya? Iya Tara ya. Dia cowok yang baik, standar tuh. Standar deh. Ya, terus apa dong? Apa kata hati gimana Dia sih? selalu curhatin ke gue gitu. Dia pernah ngasih apa ke kamu? Ngasih apa? Enggak. Oh, receh. Ngasih perhatian kali ya. Oh. Enggak. Oke, kalau sekarang kamu ketemu sama Tara Budiman, kamu ngomong apa ke Tara? Mau ngomong, Tara apa kabar? Udah lama gak ketemu sama Tara. Ada lagi foto berikutnya? Oh, nggak ada. Oke, baiklah. Ini kan dulu dia mau mengawali karir dari sebuah acara cari-cari pacar gitu ya. Emang dia desperate banget pengen kawin muda ya? Iya, dia pengen kawin muda. Dan sekarang ini lagi galau-galau pengen kawin. Ya jadi siapa aja yang ada sipit bertato gitu ya? Aduh, apa sih yang dicurhatin lagi sama dia akhir-akhir ini tentang apa? Kegalauan itu menikah. Ya galau pengen cepet-cepet nikah, terus pengen punya keluarga. Gitu-gitu deh. Oh gitu-gitu. Dia ini Awas nangis. Kita kalau cerita sampai nangis dia. Dia cengeng kenapa orangnya. kamu pengen buru-buru nikah sih, Bu? Enggak. Enggak bisa buru-buru nikah sih, enggak. Kalau emang Kamu udah rindu pengen dikasih. punya keluarga itu Jun. kenapa? Apa? Masa orang gak pengen punya keluarga gitu. Iya pengen, maksudnya pengen banget sampai curhatnya nangis gitu. Enggak, maksudnya kadang-kadang kan orang kan suka apa ya, kayak pengen ngelihat teman-teman yang udah berkeluarga juga. Mungkin kayak udah kebayang kayak pengen juga.
waktunya semakin pendek perjumpaan kita. Kita jumpa lagi besok dari Senin sampai Jumat di acara Rumpi Gosip.